Halo teman-teman semua, video ini adalah video bedah jurusan dari ruang sosial. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai jurusan sosiologi. Kalian pernah dengar jurusan sosiologi? Lalu, apa yang dikerjakan di jurusan sosiologi? Apa saja yang dipelajari di jurusan sosiologi? Dan bagaimana prospek kerja jurusan sosiologi? Yuk, langsung saja simak ke videonya. Kemunculan sosiologi dimulai pada abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali muncul pada tahun 1842. Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata sosius dan logos. Sosius yang artinya kawan dan logos artinya ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu tentang kawan. Diartikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar individu dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antara individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Di jurusan ini, kamu akan membicarakan tentang apa itu masyarakat. Kamu akan mempelajari struktur dan karakter masyarakat, kultur masyarakat, problematika masyarakat, fenomena sosial, gerakan sosial, lembaga, dan tentunya masih banyak lagi. Selain itu, kamu pasti akan mempelajari mengenai metode penelitian sosial seperti penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, statistika, serta metode analisis dari hasil survei. Beberapa kemampuan yang kamu dapatkan ketika menjadi mahasiswa jurusan sosiologi diantaranya memiliki kemampuan memahami fenomena sosial, kemampuan komunikasi dan sosialisasi, kemampuan observasi yaitu melihat secara sekilas, kemampuan meneliti, kemampuan melakukan analisis dan penyusunan laporan, dan tentunya kemampuan berpikir kritis akan suatu masalah atau fenomena sosial. Dunia perkuliahan. Makanan pokok mahasiswa jurusan sosiologi adalah membedah dan menganalisis fenomena dan permasalahan yang ada di masyarakat. Selama perkuliahan, kamu akan belajar meneliti, menganalisis, dan memahami masyarakat dalam perspektif sosiologi. Kamu akan banyak membahas sistem sosial, institusi sosial, problem sosial, proses dinamika sosial, dan sebagainya. Mahasiswa sosiologi terkenal akan kuliah yang banyak terjun di lapangan alias banyak piknik, soalnya kebanyakan belajar di luar kelas. Bagi kalian yang males diem aja di kursi atau di depan laptop, tampaknya sosiologi cocok buat kalian. Oh iya, selain itu, sosiologi terkenal sebagai jurusan yang santai. Benarkah hal tersebut? Mari kita bahas. Berikut adalah ruang lingkup sosiologi yang sangat luas sekali. Kamu akan belajar mulai dari ranah masyarakat secara kecil atau kelompok kecil yang dimulai dari keluarga hingga ke masalah yang melibatkan banyak orang seperti negara, politik, bahkan urusan internasional. Mari kita simak apa saja mata kuliah yang diajarkan di jurusan sosiologi. Yang tentunya kamu akan belajar mengenai teori-teori sosial dari teori klasik sampai postmodern, bahkan di beberapa kampus juga akan membahas tentang teori kritis. Beberapa mata kuliah yang kamu jumpai antara lain sosiologi keluarga, sosiologi organisasi, sosiologi kesehatan, sosiologi industri, sosiologi gender, sosiologi ekonomi, sosiologi hukum, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi komunikasi, sosiologi agama, sosiologi politik, sosiologi budaya, sosiologi pendidikan, sosiologi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hubungan kerja, peranata sosial, mobilitas sosial, lembaga sosial, analisis sosial, masalah sosial, stratifikasi sosial, kesejahteraan sosial, perilaku menyimpang, masalah kemiskinan dan kesenjangan, metode penelitian juga yang lainnya.
Pokoknya banyak banget yang bisa kalian dapatkan di jurusan sosiologi. Dari banyaknya mata kuliah yang diajarkan di sosiologi, pastinya jurusan ini bisa saja bekerja dalam berbagai bidang ya teman-teman. Nah, di bawah ini mari kita simak prospek kerja jurusan sosiologi. Ini hanya beberapa contoh saja. Saking banyaknya nggak bisa saya jabarkan satu persatu. Makanya saya simpulkan di bawah ini. 1. Lembaga pemerintahan atau pegawai negeri sipil. Lulusan sosiologi masih sangat dibutuhkan di pemerintahan untuk menjadi pegawai negeri sipil, baik yang berhubungan langsung dengan dunia sosiologi maupun tidak berhubungan dengan sosiologi. Pengalaman yang aku dapatkan kemarin saat pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2009, banyak sekali membutuhkan sarjana sosiologi loh. Mulai dari kementerian, Pemda, Pemkab, dinas, dan lain sebagainya. Berikut contoh kementerian yang membutuhkan sarjana sosiologi. Di antaranya ada Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pedesaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, dan masih banyak lagi. Coba kalian lihat di postingan Instagram @sosiologi_id sudah mengumpulkan beragam instansi yang membuka lowongan dari jurusan sosiologi di CPNS 2019. Banyak banget loh. Simak aja ya, jangan sampai bingung soalnya saking banyaknya. 2. Peneliti sosial. Semasa kuliah yang terus berkutat di dunia penelitian, maka menjadi peneliti tentunya menjadi peluang bagi lulusan sosiologi. Kamu bisa menjadi peneliti baik di instansi pemerintahan, di perusahaan, di LSM, di media, dan lain sebagainya. 3. Perencana sosial. Dalam menjadi perencana sosial, pengetahuan yang wajib kamu miliki yaitu memahami jenis-jenis perencanaan sosial, memahami tahapan yang untuk menyusun perencanaan sosial, monitoring dan evaluasi, menguasai prinsip-prinsip utama dalam menyusun perencanaan sosial. Kemudian, keterampilan yang harus kamu miliki adalah mampu menghasilkan desain perencanaan sosial, monitoring dan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dibuat, kemudian mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi, mampu memanfaatkan berbagai jenis data dalam menyusun perencanaan sosial. 4. Analis sosial atau analis kebijakan. Dalam menjadi analis sosial atau analis kebijakan, kamu harus mampu memahami perspektif sosiologi tentang isu atau masalah kemasyarakatan. Nah, keterampilan yang harus kamu miliki adalah mampu mengidentifikasi isu atau masalah sosial, mampu menjelaskan isu atau masalah sosial dalam konsep teori dan perspektif sosiologi, mampu menganalisis secara sosiologis terhadap isu atau masalah sosial, mampu menunjukkan berbagai konsekuensi atau dampak dari masalah sosial, mampu menunjukkan berbagai alternatif atau solusi yang inovatif dan transformatif terhadap masalah sosial. 5. Bekerja di lembaga swadaya masyarakat. Yang paling khas dari lulusan sosiologi yaitu menjadi konselor di berbagai LSM. Karena terbiasa bekerja di lapangan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, maka bekerja di LSM menjadi idaman para sarjana sosiologi. Pasalnya, LSM sangat membutuhkan orang yang piawai dalam memahami perilaku dan kondisi sosial. Misalnya, menjadi konselor di LSM yang menangani remaja dan narkoba, LSM anak, LSM lingkungan, LSM perempuan, dan lain sebagainya. 6. Menjadi pendamping atau fasilitator. Lulusan sosiologi selalu dibutuhkan dalam bidang pendampingan atau fasilitator dari berbagai kementerian yang menyelenggarakan program. Pekerjaan ini dilakukan untuk menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat. Kementerian yang biasanya menggunakan tenaga pendamping atau fasilitator diantaranya Kementerian Sosial dalam program PKH atau program Keluarga Harapan, kemudian Kementerian Desa dalam penyaluran dana desa, Kementerian Pertanahan atau Agraria,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pendamping ini, jabatannya bukan PNS, namun pegawai kontrak. 7. Jurnalis. Sebagai jurnalis membutuhkan pemahaman untuk melampirkan dan melaporkan data dari hasil riset di lapangan. Inilah yang bisa menjadi keunggulan dari lulusan sosiologi. Dalam pengalaman riset yang cukup, para lulusan sosiologi sudah sering terekspos dengan data dan analisis, dan tentunya sudah ahli dalam menulis dan menyusun laporan, sehingga diharapkan bisa memberikan informasi dengan lebih baik di jurnalistik. Human Resource Development atau HRD. Kemampuan komunikasi dan sosialisasi membantu para lulusan sosiologi memahami tentang individu dalam masyarakat. Lulusan sosiologi berpotensi untuk berkarir di bidang HRD. Lulusan sosiologi bisa memiliki pemahaman seputar manusia dalam hubungan pekerjaan, menganalisis hubungan atau interaksi, masalah, dan solusi di tempat kerja. Hal tersebut tentunya akan sangat berguna bagi divisi HRD di sebuah perusahaan. 9. Market Research Analysis. Bidang ini cukup fleksibel dan bisa dilakukan oleh orang dari berbagai latar belakang, tak terkecuali latar belakang lulusan sosiologi. Para lulusan sosiologi khususnya bisa mendalami riset pasar untuk memetakan gaya hidup, kebutuhan, dan berbagai pengelompokan lainnya di masyarakat. Kebanyakan strategi pemasaran dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. 10. Pengajar. Seorang lulusan sosiologi juga bisa menjadi pengajar, walaupun bukan dari jurusan sosiologi pendidikan. Lulusan sosiologi murni banyak yang diterima sebagai pengajar di sekolah-sekolah. Beberapa teman saya pun memutuskan untuk menjadi guru sosiologi di sekolah. Dan jika ingin menjadi dosen, kamu bisa meneruskan kuliah di pasca sarjana. Nah, begitulah kira-kira gambaran kuliah di jurusan sosiologi. Gimana? Apakah kamu tertarik bergabung menjadi lulusan sosiologi? Sekian dulu ya teman-teman. Makasih sudah nyimak video ini. Buat kalian yang udah di jurusan sosiologi atau alumni sosiologi, boleh komentar kalian bekerja di mana dan impian pekerjaan kalian di mana. Dan buat yang berjuang, tetap semangat mencapai impian kalian.